itu ada memang yang beberapa kriteria yang bisa didata untuk BLT dana desa. Tidak seluruh masyarakat mendapatkan BLT, mengingat itu cuma 30%. Ya. Jadi kalau seandainya seluruh masyarakat ingin kita alokasikan dengan dana desa, seluruh masyarakat itu mungkin tidak akan tercover melalui dana desa ini, Pak. Benar. Nah, jadi kemarin memang benar sudah ada aturan pemerintah 30% dari anggaran itu untuk BLT dana desa. Mengingat harus sesuai dengan beberapa kriteria. Mengacu kepada Peraturan Menteri Desa nomor 6 tahun 2020, perubahan atas peraturan Permendas nomor 19 tahun 2020 bahwa prioritas penggunaan dana desa salah satunya adalah padat karya tunai, bantuan langsung tunai desa melalui dana desa, dan yang ketiga itu mengenai upah ataupun tentang pekerjaan di infrastruktur pembangunan. Nah, untuk 30% itu maksimal, Pak Bu. Bukan seluruh 30% itu dianggarkan untuk BLT. Maksimal ini artinya paling banyak. Ketika terrealisasi yang memang mencukupi kriteria sekian persen, misalkan 25% ataupun 20%, itulah yang akan kita bawa ke kabupaten. Nah, lepas dari kriteria itu yang bisa menentukan kriteria, itu bapak-bapak, ibu-ibu sendiri yang bisa. Salah satu contoh, ini kami ibaratkan. Di Kadu 1 misalkan. Di Kadu 1 ini, miskin, kita tahu Pak Bu. Yang miskin itu kita tahu. Oh, si A itu perlu dibantu. Si B itu perlu dibantu. Nah ini... adil. Sebentar, ini penjelasan. Nah, jadi itu tujuan pemerintah mengacu kepada regulasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 40 tahun 2020 bahwa ada ketiga kriteria. Kalau kita berbicara benar kata Bapak ini tadi masalah dampak COVID-19, jujur ini Pak, untuk di Kisam Raya ini belum ada dampak signifikan untuk masalah COVID-19. Ini dari pihak kepolisian, dari pihak Babinsa, tolong dipahami untuk masalah signifikan yang dampak dari COVID-19 ini belum ada. Salah satunya hilangnya mata pencaharian. Kita di dusun ini Pak, aku jemu Morodo Kisah. Kita di dusun ini ke kebun masih lancar. Sapu Adi pernah dilarang ke kebun gara-gara COVID? Dia. Udah itu warung-warung masih buka. Mahal kan? Dampaknya. Masalah mahal itu bukan tugas kami, bukan Itulah yang dinamakan dampak. Yang dinamakan dampak. Kalau mau beli itu dan bukan. Jadi itu Harus adil. tidak sesuai dengan semboyan dari atas. Yang dari atas, memang dari awal untuk Sugiani sudah bertele-tele. Hari Senin akan dibagikan beras 10 kilo, uang 100.000. Lantas kami pertanyakan, uang 100.000 itu uang apa? Kalau bantuan sosial, kenapa desa lain tidak menerima? Kalau bantuan dana desa, mengapa cuma 100.000? Oke, kami jawab ya. Nah, itu. Jadi kalau makanya tidak terrealisasi pada hari Senin. Jadi untuk dana desa itu mutlak 600.000 per kepala keluarga yang setelah direalisasikan hari ini. Jumlahnya itu tadi ada 67 orang. 67. Kami lihat memang rata-rata ataupun mayoritas ya jemaah ada Latuwe. Tahu. Nah, ya, Latuwe Gale. Nah, cuman ini tadi Pak, kami Yang muda banyak. Yang muda banyak itu banyak. Jadi tidak usah bertele-tele. kami masyarakat. Tidak masyarakat. Harus adil dibagi kalau. Nah itu. Bagi kalau. Bagi Gale. Bu, masalah Kak. Ini ada aturan, bisa dibucot ya, baca nggak bagi. Warga kecewa akibat penyaluran BLT yang bersumber dari dana desa dianggap warga tak adil. Sebanyak 60 warga desa Sugihan, Kecamatan Muara II Kisam, mendatangi rumah Bupati Oku Selatan guna melaporkan kepala desa tersebut. Pasalnya, sebanyak 500 kakak yang mendapatkan bantuan tersebut sebanyak 63 orang yang diduga tak tepat sasaran. Tak hanya itu, bahkan warga yang datang ke rumah bupati tersebut didukung oleh perwakilan Karang Taruna. Lantaran anggaran Karang Taruna tak dikeluarkan oleh kepala desa tersebut. Berdasarkan keterangan warga yang datang ke rumah bupati salah satunya, Samsul
selaku warga mengungkapkan kekecewaan atas kinerja kepala desa. Kepala desa bekerja tidak transparan. Penyaluran dana desa tidak tepat. Puncaknya penyaluran BLT ini sehingga kami tak bisa lagi menahan amarah, ujarnya. Selain itu juga Kades setiap mengambil tindakan selalu memutuskan sendiri, tidak melibatkan perangkat desa, BPD dan lainnya. Ria selaku Bendahara Karang Taruna menyampaikan ke Bupati bahwa anggaran Karang Taruna yang bersumber dari dana desa tak pernah dikeluarkan. Dana Karang Taruna tidak pernah cair pada saat ada turnamen. Kami yang mengeluarkan dana sendiri. Kami selaku bendahara sudah 2 tahun tapi tak pernah dikeluarkan, Kades terangnya. Elvi, warga lainnya, dalam penyaluran BLT ini, data penerima ada yang berbenturan. Ada yang anggota BPD, PKH. Tak hanya itu saja, lanjutnya, bahkan bansos mengambil di malam hari. Bahkan pernah keliling dengan membawa senjata. Kades kami itu dalam setiap tindakan selalu memutuskan sepihak, terangnya. Yang nerima BLT ini ada yang perangkat desa, ada keluarganya, ada yang sudah dapat PKH. Dan bahkan ada orang kaya, giliran yang miskin, buta, lumpuh tidak dapat, ujarnya. Dalam hal ini Pak Bupati, pintanya, lebih baik kami tidak usah ada kepala desa jika seperti ini terus. Kami minta Kades dipecat saja karena tidak benar, pintanya. Sementara itu, kedatangan warga tersebut disambut dengan baik oleh Bupati Oku Selatan, Popo Ali, yang didampingi OPD terkait beserta pihak kepolisian. Bupati Oku Selatan, Popo Ali menanggapi terkait pendataan bantuan BLT dana desa tersebut akan kami selidiki dan akan telusuri datanya. Dalam jangka waktu dekat akan kami datangi desa itu. Bupati Oku Selatan, barusan kita menerima warga terkait menyampaikan keluh kesah persoalan BLT yang ada di desa mereka dan kita tanggap dengan baik, terangnya. Tentunya, dalam hal ini kepala desa harus menentukan dan memutuskan sebijaksana mungkin. Atas hal ini, kita tidak bisa mengambil keputusan secepat mungkin. Akan ditelusuri terlebih dahulu. Musyawarah, melibatkan BPD, tokoh masyarakat, KAUR, aparatur desa lainnya. Sehingga tidak terjadi kesalahan, terangnya. Sumber Harian Oku Selatan.